Oke, rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa dengan Realistis Official yang akan selalu menyajikan fakta dalam narasi film atau dokumenter. Di awal cerita, film ini menunjukkan keadaan di Lebak, Banten sekitar tahun 1850-an. Nampak pasukan kompeni yang sedang berpatroli dari gunung, sungai, kebun, dan sawah-sawah sambil asik bernyanyi dan bersiul ngobrol-ngobrol. Pasukan ini dikenal dengan pasukan POC dari Gujubar si eta kalati Gujubar. Nah, dari mana? Karena asik bersiul akhirnya salah satu jatuh ke sawah. Lalu komandannya menyuruh anak buahnya untuk mengambil senjata. Sekarang Dinas, jangan banyak tingkah. Sudah memang loba tingkah atau si eta. Adegan pun beralih ke sebuah kampung. Ini kampung Baduy. Terlihat seorang anak kecil disuruh memandikan kerbau oleh ibunya. Kampung masyarakat pribumi di Tatar Sunda pada saat itu terlihat begitu asri dan alami. Sebut saja si Ujang beserta adiknya si Waci. Mereka adalah anak dari petani yang ada di kampung di sekitaran Lebak, Banten. Kehidupan sehari-harinya membantu orang tuanya bertani dan berkebun. Dan kerbau-kerbau itu digunakan untuk membajak sawah. Mau, cukup banyak. Kerbau yang paling bagus di desa kita. Katanya dia tidak begitu pandai membajak. Ini kerbau istimewa, ada pusar kembar dalam bulunya. Apa ia punya kesaktian? Pada serdadu itu, Tidak, Ayah. kau jangan takut. Lihat abang, dia juga tidak takut. Di suatu hari seperti biasa masyarakat beraktivitas di sawah, membajak dan membenahi pematang. Sementara si Ujang asik mengelus-elus kerbau tanpa sadar bahaya mengancam. Seekor harimau hutan siap menerkam. Namun kerbau itu selamat karena harimau ini menerkam pas kena tanduk di perutnya. Dan harimau itu pun mati. Der, paciu, paburisat. Lalu patat. Saan tuh sieun atuh kumaha? Tiga, lari, lari. Tiga. Harimau, Cipandan bunuh harimau. Harimau, Eja, ada apa? Apa yang terjadi? Ada harimau si pantang membunuhnya. Kan betul, ada pusar kembar dalam bulunya. Aku akan mengobati kau dengan obat yang mulia. Lepas dari mulut harimau, masuk mulut buaya dan memang betul tiba-tiba datang rombongan Demang dan pasukannya yang merupakan anak buah bupati yang begitu jahat terhadap masyarakat. Bupati tidak senang pada kalian. Kalian belum memberikan pundutan padanya. Itu haknya. Juragan,
Kami punya ayam dan beras. Kami akan mempersembahkannya. Ayam, beras. Apakah itu pantas? Kalian mau bikin malu bupati? Juragan, kami tidak punya apa-apa. Tidak punya uang, apapun tidak. Betul. Itu apa? Juragan, kalau tidak ada kerbau lagi, bagaimana saya membajak sawah? Apakah kalian ingin bupati malu di depan rakyatnya? Sini, sini. Kasih, serahkan kerbau itu. Ayah, Cepat serahkan. Tanpa ampun, kerbau itu pun diambil paksa oleh Demang dan anak buahnya. Sementara mereka hanya bisa diam. Saja. Kakak si Ujang yang tidak tega melihat adiknya kehilangan kerbau kesayangan, dia berlari mengejar. Dan akhirnya si Ujang pun terkapar tak bernyawa. Benar-benar biadab. Di kesempatan lain, asisten presiden di Lebak sedang menasehati bupati karena terlalu semena-mena. Tuan selalu menuntut banyak dari rakyat. Terlalu banyak pajak. Terlalu banyak kerbau. Terlalu banyak pekerjaan. Apakah saya menuntut lebih banyak dari orang Belanda? Rakyat bekerja untuk saya karena adat. Tapi mereka juga membangun rumah penjara-penjara dan jalan-jalan. Mereka bekerja di kebun-kebun kopi dan kebun-kebun tebu. Berapa upahnya? Mereka tidak mendapat apa-apa dari Belanda. Itu soalnya lain. Itu sama saja. Saya memperingatkan, Tuan. Si Demang yang dari tadi mendengarkan obrolan asisten residen dengan bupati dengan cerdik meminta penari untuk mendekat. Sambil berbisik-bisik dia melobi kepada asisten residen. Dari Betawi, mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dan bersedia mengadakan pertunjukan khusus untuk Yang Mulia. Mungkin Paduka Yang Mulia ingin bertemu dengan salah seorang untuk menyampaikan pujian. Sesudah makan, berduaan. Ada si Eta. Berduaan? Ya, Tidak. Tidak. Mereka pasti terlalu capek. Terlalu capek. Melihat asisten residen tidak tergoda oleh penari, si Demang tidak kalah cerdik. Dia langsung mengedipkan mata kepada pelayannya untuk menyuguhkan makanan yang entah sudah dikasih apa, saudara-saudara. Adegan beralih ke istrinya si asisten residen ini menunggu kepulangan. Dan tiba-tiba kereta pun datang, namun sayang si asisten ini sudah terkapar. Tuan. Pierre, Berbagai cara dan upaya dilakukan untuk menyelamatkan tuan asisten ini, tetapi pada akhirnya dokter pun tidak mampu dan nyawanya tidak tertolong. Adegan pun pindah ke Bogor di mana Gubernur Jenderal telah mendengar dan mendapat kabar tentang kematian asisten residen di Lebak, Banten. Dan ketika itu pun langsung membahas tentang pergantian dengan menyebut nama Mac Havelar yang pada saat itu sedang bertugas ke arah Manado. Dat uw opinies de mijne zijn, meneer Hendrik. Dan nampak sebuah kapal yang mengangkut Mac Havelar di tahun 1855. Bersama anak dan istrinya dia menuju Manado. afschuwelijke beesten.
Ze vecht om het vuil. Sementara di pelabuhan Manado aktivitas sedang berjalan dan diawasi oleh dua orang. Seorang anggota kompani Belanda dengan pengusaha. Mereka sedang asik mengawasi pegawai dan tidak segan-segan memarahi para pekerja. Godverdomme! Een hele bal koffie naar de kloten! Monjet, palas, schap, lul! Komponi itu kopi dan jahit lagi itu karung, en cepat! Ambil keranjang dan kumpul itu kopi, cepat! Tanpa berselang lama, Mak dan anak istrinya pun tiba di pelabuhan. Lalu digotong mereka ke darat dan bertemu dengan kedua orang petugas tadi, seorang tentara kompani dan pegawai yang bernama Si Dekok. Nampak di sana dua perempuan yang sedang bekerja, dan Mak pun memberikan senyuman lalu lewat begitu saja. Tetapi Si Dekok dengan matanya yang haus, dia tiba-tiba mendekati dan gap, aduh, si Eta kelakuan. Wanita itu pun pergi karena digoda oleh Si Dekok, sementara Mak menyaksikan dari jauh. Terlihat si company ini mentertawakan Si Dekok gara-gara si perempuan itu menghindar dan pergi. Lalu dia marah dan melempar botol. Tapi Mak tiba-tiba datang dan merasa risih melihat anak buahnya yang begitu melecehkan perempuan. Sempat ditampar dan sampai terjungkal anak buahnya. Hoe kunt u dat nou doen? Lalu anak buahnya membela diri dan dibela oleh si pengusaha anak buahnya juga. Tetapi dengan begitu, Mak bukannya reda. Lalu, plak, kejadian pun terulang. Singkat cerita, Mak pun tiba di kantor pelabuhan yang sudah ditunggu banyak orang untuk berkeluh kesah dan mengadu atas apa yang mereka terima saat ini ke belakang. Mak disuguhi surat-surat dan berkas-berkas semua, dan diantaranya ada surat yang buat dia terima dari Gubernur Jenderal di Bogor. Terlambat. Saya sudah sortir, Tuan. Surat-surat permohonan, pengaduan, surat lelang, kepolisian, cukai. Namun belum juga selesai menerima pengaduan, Mak berteriak memanggil istrinya, Tini. Setelah membaca surat yang isinya adalah surat perintah baginya untuk pergi ke Lebak, Banten, menggantikan wakil residen yang meninggal. Lalu dia pun menunjukkan surat kepada istrinya dan mereka larut dalam kebahagiaan karena tidak lama lagi mereka akan pindah tugas di Pulau Jawa. Singkat cerita, Mak pun tiba di Bogor disambut oleh Gubernur Jenderal dan para pejabat lain. Sebelum memulai perjalanan menuju Lebak, Banten yang begitu jauh dan memakan waktu berhari-hari. Lalu keesokan harinya perjalanan pun dimulai dari Bogor menuju Lebak melalui jalur Bogor-Jasinga. Kereta kuda yang ditunggangi Mak sekeluarga dikawal banyak orang. Takutnya roda terjebak di jalan, dan benar saja. Bantu! Sebentar! Tuan, kereta terperosok ke dalam lumpur. Cari orang-orang untuk menariknya. Mak sendiri pun ikut mencari orang-orang untuk menarik kereta ini agar lepas. Kemari! Cepat! Ke sini! Mak menemukan. Nah, eta kuat sing ala bret, nah eta jelema dititah ku Mak. Kereta berhasil lolos dari jebakan lumpur, tetapi tidak habis di situ. Turunan begitu curam dan di hadapannya ditunggu sungai. Hingga akhirnya rombongan pun naik ke atas rakit besar untuk menyeberangkan orang dan kereta.
Sementara Bupati dan Demang-Demang di perbatasan Lebak sudah menunggu untuk menyambut Mak dan keluarga. Hadir juga di situ ikut menyambut yaitu kompeni bagian staf yang kelak akan menjadi ajudan Mak Halepar. Mereka datang. Daar zijn ze. Nou, de groeten. Ayo. Selamat siang, Tuan Raden Adipati. Saya gembira sekali bertemu dengan Tuan Residen. Tuan Havelaar, inilah Bupati Lebak. Tuan Adipati, saya berkecil hati kepada Tuan. Kalau Tuan datang untuk saya, mengapa Tuan begitu bersusah payah? Saya ingin sekali segera bertemu dan bersahabat dengan Tuan Asisten Residen. Setelah salaman dan perkenalan singkat, akhirnya rombongan pun bergerak maju menuju kediaman Mak Halepar yang merupakan bekas kediaman asisten residen yang sebelumnya. Silahkan. Meneer, ini Tuan Jaksa. Ketika istri Mac di dalam rumah, tiba-tiba seorang perempuan yang tidak lain adalah istri mantan asisten residen sebelumnya bertanya apakah akan ke rumah bupati dan akan makan di sana, seolah-olah merasa khawatir. Oh, semuanya. Nyonya. Nyonya ini siapa ya? Saya tinggal di pekarangan Nyonya. Saya Nyonya Sultan. Keesokan harinya Mak Halepar bersama residen akhirnya datang ke rumah bupati untuk melaksanakan sumpah dan sekaligus perkenalan terhadap warga masyarakat sekitarnya. Dan di antara kerumunan warga sekitar, Ujang dan Wacih pun hadir, yang 5 tahun lalu masih ngangon kerbau di sungai. Kini sudah mulai dewasa. Nah, Ujang dan Wacih pun terlihat melotot mata simuteun melihat Mak Halepar yang begitu ganteng, terlihat bijaksana dan berwibawa. Ik zweer gehouden en getrouw te zijn aan zijn majesteit de koning der Nederlanden. Dat zweer ik. Ik zal stiptelijk opvolgen de wetten, handeling en knevelarij. Dat zweer ik. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Setelah selesai acara, Tuan Residen akhirnya pamit karena beliau akan kembali ke Serang untuk urusan lain. Namun urusan lain Tuan Residen ini agak beda, karena nampak Ki Demang sudah menunggu di jalan dan ternyata menunggu Tuan Residen lewat. Dan ternyata Ki Demang telah mempersiapkan hadiah untuk Tuan Residen, seorang wanita cantik yang luar biasa. Dan entah kemana Tuan Residen ini akan membawa perempuan cantik itu. Hal ini sontak saja membuat saya pun yang jadi Tuan Residen. Adegan kembali ke Mak Halepar yang karena padatnya jadwal kegiatan membuat dia kelelahan. Akhirnya minta dipijit dan dikompres kepada istrinya. Tak lama setelah dipijit, dia pun bangkit dan berjalan menuju kantor, di mana di sana terdapat berangkas-berangkas catatan-catatan lama dari asisten residen sebelumnya yang telah meninggal.
Namun Makhaplar pun kaget karena tiba-tiba jaksa datang malam-malam ke kantornya. Tuan Jaksa, tentu ada sesuatu yang penting untuk disampaikan di malam selarut ini. Tuan mau membaca surat-surat Tuan Slotering yang malang. Itu surat-surat mengenai pemerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kepala-kepala. Kalau Tuan mau, saya bisa mendatangkan saksi-saksi. Dan Bupati bagaimana? Saya menghargai kerajinan Tuan. Saya tidak mau tahu apa yang sudah terjadi. Tapi mulai sekarang adalah tanggung jawab saya. Kalau kepala-kepala melakukan kesalahan, saya akan menegur mereka. Di Sulawesi dan Sumatera, saya memetakan pemberontakan dengan tenaga kata-kata. Percayalah. Dan ternyata Pak Jaksa ini menyampaikan laporan tentang kematian asisten residen sebelumnya serta pemerasan dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Bupati. Dan luar biasanya Makhaplar pun di situ bercerita kepada jaksa bahwa dia di Lampung dan Sulawesi pernah memerintahkan masyarakat untuk memberontak karena terus diperas dan ditindas. Sungguh luar biasa. Keesokan paginya Makhaplar mengundang Bupati dan para Demang untuk menyampaikan pengumuman terkait kebijakan-kebijakannya yang membuat mereka tercengang karena Makhaplar sangat menentang ketidakadilan. Tuanku Raden Adipati, Bupati Banten Kidul, dan sekalian para Raden Demang yang menjadi kepala di daerah ini. Tuan Raden Jaksa yang menjadi kepala polisi, dan sekalian Raden-Raden, Menteri-Menteri, serta sekalian kepala-kepala di daerah Banten Kidul. Terimalah salam saya. Saya tahu di antara tuan-tuan ada yang unggul dalam ilmu dan kebaikan hati. Saya harap pengetahuan saya akan bertambah dengan ilmu tuan-tuan. Saya membaca banyak hal-hal yang baik di Banten Kidul. Rakyat tuan-tuan memiliki sawah-sawah di lembah-lembah, dan ada pula sawah-sawah di gunung-gunung. Dan tuan-tuan ingin hidup damai. Tapi saya lihat bahwa rakyat, tuan-tuan miskin. Saya merasa gembira karena Tuhan mengutus saya ke tempat di mana pekerjaan masih banyak lagi. Orang lain tidak mengerti kemiskinan kita. Sebab di negeri ini ada ladang-ladang. Dan hujan pun ada. Di banyak tempat, tanah gembur dan subur. Satu biji padi yang ditanam akan menghasilkan satu batang padi. Namun demikian kita miskin. Bukan karena Tuhan menimpakan bencana kepada kita, sehingga kita harus berkata, demikianlah kehendaknya. Kepala-kepala negeri lebak. Negeri kita miskin karena banyak kesalahan yang kita lakukan. Karena itulah orang-orang kita meninggalkan negeri ini dan pergi bekerja ke Cikandi, Bolang, Kerawang, dan Betawi. Karena itulah orang-orang kita mengembara di seberang lautan, di Lampung, dengan keris dan kelewang serta senapan.
Dan di sana mereka mati dengan cara yang menyedihkan. Pidato Makhaplar ini memang benar-benar membuat banyak demang-demang yang kaget. Karena dalam pidatonya sangat menentang namanya kekerasan dan penindasan terhadap masyarakat. Baginda Raja adil, tapi tempatnya jauh. Gubernur Jenderal adil, tapi tempatnya jauh. Tuan Residen adil, tapi tempatnya pun jauh. Maka siapakah akan menghukum orang yang menjual hukum karena uang, yang merampas kerbau dari orang miskin, yang menjual buah-buahan orang yang kelaparan? Saya ingin hidup damai dengan Tuhan. Anggaplah aku sebagai sahabat. Saya akan bersikap lembut bagi orang yang tersesat. Sebab saya sendiri pun sering tersesat. Kelalaian itu tidak akan terjadi. Bukankah begitu, Tuan Adipati? Oh, tentu saja tidak, Tuan Asisten Residen. Hal yang demikian tidak akan terjadi di Lebak. Nah, Tuan-tuan Kepala Batan Kidul, marilah kita bergembira bahwa daerah kita miskin. Ada sesuatu yang indah dapat kita lakukan. Hari-hari berikutnya, Makhaplar mengadakan keliling ke kampung-kampung, ke kebun-kebun, bertemu masyarakat dan lain-lain. Dan ternyata ketidakadilan itu memang nyata di hadapan matanya. Namun, Makhaplar menghadapi dilematis yang sangat tinggi, di mana para bupati dan demang-demang itu sudah kompak dengan pemerintahan pusat POC. Selamat siang. Tempat dari jauh tidak bekerja seperti yang lain-lain. Dan mengapa kamu pakai keris di tengah teman-temanmu sendiri? Kerbau saya mati. Saya mau tukar keris saya dengan kerbau lain. Kerisnya bagus. Ini keris tua? Keris pusaka, ya? Kalau tidak ada kerbau, saya tidak bisa bekerja dan membayar pajak. Kerbaumu mati? Ya, Tuan. Baru saja? Ya, Tuan. Mati. Sebelum atau sesudah pidato saya di depan kepala-kepala Lebak. Sebelum. Jauh sebelumnya. Ayo, jalan. Dan di lain waktu, Makhaplar pun bersama ajudannya melaksanakan kunjungan ke kampung-kampung lain di Lebak, Banten. Dan di sana menemukan hal-hal yang tidak kalah mengerikan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat lokal, oleh bupati dan para demang-demangnya. Karena di kampung-kampung terlihat sepi dan di kebun-kebun pun sepi. Ternyata masyarakat itu sedang melaksanakan kerja bakti di rumahnya bupati. Dan karena itu Makhaplar tidak setuju. De regent heeft hij recht op extra werkdagen. Meneer. Meneer, wacht. Alsjeblieft kalm. Doe het er kalm aan met de regent. Waarom is het volk? Mengapa begitu? Banyak rakyat memotong rumput. Siapa yang memerintahkan tanpa izin saya? Saya yang memerintahkan. Dari dulu sudah begitu. Maar meneer Havelaar, alle vorige assistent-residenten hebben het toegelaten. Tuan tidak berhak memotong rumput di kebun Tuan. Karena itu sama-sama terlantar. Dan karena itu ada kelaparan di Lebak. Saya minta Tuan menyuruh pulang orang-orang itu. Baik, saya menyuruh mereka pulang, tapi sekarang sudah sore. Kalau saya suruh mereka pulang sekarang, mereka toh tidak bisa bekerja lagi di rumah. Apakah mereka boleh menyelesaikan pekerjaannya? Stuurt u die mensen even weg.
Ja, maar ik kan... Stuur ze weg! Jadi Makhaplar ini tidak setuju Bupati memerintahkan masyarakat semena-mena, karena mereka juga harus bekerja dan harus usaha. Tidak boleh seenaknya. Tuan Asisten Residen menanyakan saya untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Tuan Asisten Residen mengatakan bahwa kalian itu tidak usah melakukan pekerjaan ini untuk bupati. Karena itu, kalian boleh pulang. Sementara di rumah istrinya Makhaplar bersama pembantunya melihat anak Makhaplar yang bernama Maksi sedang bermain sendirian dan tidak mau pergi. Karena curiga, akhirnya si pembantu pun datang dan ternyata di sana Ada apa? sudah nyampak ular hitam dan akhirnya si Maksi pun ditarik oleh pembantu dan tanpa antara langsung ular itu dihajar sampai mati. Teacher, Selang. ada ular. Satu lagi. Cepat, lekas. Makhaplar pun datang bersama pengawalnya dan mencari ular di sekitar rumahnya. Yang ternyata ular-ular itu bukan hanya satu tapi banyak, entah dari mana sumbernya. Entah ular alami atau ada yang ngantar. Sementara si jaksa yang melihat tempat yang biasa digunakan masyarakat membawa ular, mencurigai ular ini bukan ular biasa. Ular itu dari mana datangnya? Begitu tiba-tiba. Dari jurang jaksa. Di situ banyak rumputan. Tetapi Makhaplar Tempat tersembunyi. menganggap ini adalah hal yang alami. Dan di sini keganjilan pun sebenarnya nampak karena ular itu begitu banyak. Tetapi untuk menenangkan istrinya, Makhaplar pun menganggap ini adalah biasa. Dan tak lama dari itu, tiba-tiba sudah berkumpul masyarakat di hadapan rumahnya. Tapi saya kan tidak meminta mereka datang. Bupati, dia dengar ada ular. Saya tidak akan memakai tenaga mereka. Katakan kepada menteri supaya mereka pulang. Berikutnya Makhaplar melihat ke rumah Bupati yang sedang persiapan hajatan, di mana Bupati Bandung dan Cianjur akan datang berkunjung ke sana. Sungguh luar biasa si Bupati ini. Selamat pagi, Tuan Adipati. Selamat pagi. Tuan Adipati, agaknya akan kedatangan tamu-tamu. Saudara sepupu saya, Bupati Bandung, membawa beratus-ratus pelayan, dan Bupati Cianjur juga membawa pelayan-pelayan dan orkes dan semua penari. Mereka mendapat pembagian dari hasil kopi. Mereka kaya. Saya tidak merasa terganggu kalau mereka meneruskan pekerjaannya. Tuan, bagaimana? Ketika saya pergi ke negeri Belanda, saya menjamu semua anak-anak piatu di Amsterdam sehari lamanya. Mahal. Bukan main mahalnya. Barangkali saya bisa menolong Tuan dengan uang untuk kunjungan itu. Hanya kalau saya boleh pinjam, saya akan menandatangani pinjaman itu. Baik. Baiklah pinjam. Saya mengerti kedudukan Tuan. Belum pernah ada Tuan Asisten Residen berkata begitu kepada saya. Akhirnya ditawaran duit mendemeni haret. Oh, eta si Bupati yang nyamuk pada. Lalu Makhaplar pun pulang dan akan mengirimkan uang ke si Bupati itu. Sementara di tempat lain demang-demang kembali merampok kerbau masyarakat, yang diantaranya adalah kerbau milik orang Baduy yang pada saat itu ditukar dengan keris. Memang kurang ajar. Ayah, apakah kerbau kita
Tanpa diduga Makapelar pun datang ke tempat itu, namun lagi-lagi Makapelar kecewa karena masyarakat berani berbohong karena takut sama demang-demang itu. Tuan Demang, apa yang Tuan lakukan? Saya membeli kerbau, Tuan. Dengan membayar? Tanpa paksaan? Tentu saja, Tuan. Tanya saja pada mereka. Kamu semua sudah tahu bahwa saya sudah berjanji akan melindungi kamu sekalian. Jadi jangan takut. Kalau saya bertanya, apakah kamu menjual kerbaumu dengan sukarela? Kamu menjual keris pusaka untuk membeli kerbau. Kamu juga menjual kerbau kepada Demang? Ya, Tuan. Dengan harga berapa? Mana uangnya? Coba kasih lihat. Saya tidak melihat ada uang. Mana uangnya? Memang, saya tidak punya uang. Tapi Demang bilang dia akan bayar. Mungkin 2 kali lipat. Saya percaya. Siapa yang tidak mau menjual kerbaunya, boleh mengatakannya kepada saya. Sekarang ini. Sekarang ini. Tetapi semua diam, yang membuat Makapelar pun jengkel dan akhirnya pergi karena masyarakat tidak kompak dan tidak berani untuk bicara jujur. Makapelar merasa dirinya sendiri, berjuang mati-matian membela masyarakat, sementara masyarakatnya tidak mau terbuka. Sementara si Demang yang merasa bapaknya si Ujang sudah mulai berani terbuka dan mengadukan, akhirnya datang dan menganiaya bapaknya si Ujang dengan membakar seluruh bajunya agar kedinginan dan tidak bisa kemana-mana. Gerok dia. Makapelar yang mulai merasa frustasi dan stres dengan keadaan ini, tiba-tiba malam-malam kedatangan jaksa ke rumahnya. Tuan jaksa sendiri malam begini di jurang. Orang-orang dari Badur. Jaksa pun menyampaikan bahwa di sungai ada orang Badur yang datang, alias Baduy, untuk bertemu dengan Makapelar. Bagaimana? Di sini kita bisa melihat betapa dilematisnya posisi Makapelar. Satu sisi dia sebagai pemimpin, satu sisi dia tidak mendapat dukungan dari pusat, sementara masyarakat sulit untuk kompak dan membuka fakta yang sesungguhnya. Uyuhan teu jangar oge kana sirah. Kamu mau apa? Demang suruh potong semua kerbau. Nah, lalu dia kan sudah bayar? Dia tidak membayar, Tuan. Dia merampas semuanya. Mengapa tidak lebih banyak dan datang mengadu? Mereka mengambil pakaiannya dan tidak ada gantinya. Kerbau-kerbau itu dipotong untuk persediaan kunjungan tamu-tamu Bupati. Bawa mereka. Mereka harus menjadi saksi. Tulis keterangan mereka. Saksi. Demang dan Bupati, Tuan. Kami takut. Kamu tidak usah takut. Saya sudah bersumpah akan melindungi kamu. Dan saya akan bicara dengan Bupati.
dengan lemah lembut dulu. Ayo turun. Saya minta uang kerbau saya. Sekilas adegan menunjukkan bapaknya si Ujang dan Wacih datang meminta uang kerbau yang dijanjikan para Demang, tapi yang ada hanya dianiaya. Sementara di rumahnya Mak Haplar, kedatangan tamu yang tiada lain adalah istrinya, asisten residen yang meninggal. Dia datang untuk membeberkan semua cerita dan keadaan yang sesungguhnya yang terjadi tentang kelicikan dan kecurangan si Demang-Demang dan para bupati, termasuk suaminya yang mati diracun. Dan secara kebetulan pada saat itu datang utusan yang memberikan surat kepada Mak Haplar sebagai undangan makan-makan dari bupati ke rumahnya di acara hajatan. Namun istri asisten residen yang sebelumnya melarang. Jangan pergi makan malam di sana, Tuan Haflar. Tidak apa-apa. Ini jamuan resmi. Jangan pergi, Tuan. Mengapa tidak? Dia diracun oleh Demang dan Bupati. Gebeg! Mak Haplar pun kaget, lalu bengong sama istrinya dan terlihat ketakutan. Tapi dia meninggal karena lever bengkak. Lever bengkak. Hari itu dia masih naik kuda. Tuduhan Nyonya terlalu berat. Mengapa Nyonya tidak ceritakan kepada residen? Residen dan Bupati. Tanpa basa-basi Mak Haplar pun bangkit dan berlari ke anak buahnya. Karena dia tahu bahwa anak buahnya tidak jujur apa adanya selama ini. Is Slotering vergiftigd? Antwoord Verbrugge. Hij zou zeker vergiftigd zijn als hij hier langer was gebleven. Is het dan waar dat er gekneveld wordt in de bak? Nou! Mak Haplar pun memarahi anak buahnya dan memaksa dia untuk menulis semua keterangan yang apa Schrijf adanya. dan op dat je niet durft. Karena ini menyangkut kebenaran. Anak buahnya pun ketakutan dan terpaksa menulis kejadian yang sesungguhnya. Waarom durf je niks te zeggen, Verbrugge? Sementara Ujang dan Wacih di rumahnya didatangi oleh para Demang dan anak buahnya untuk dibunuh karena dianggap telah membocorkan semua rahasianya kepada asisten residen. Hati-hati. Itu dia. Kejar. Ya. Ujang dan Wacih pun lari terbirit-birit ke tengah hutan dan terus diuber oleh Demang dan para anak buahnya. Namun sampai di tengah hutan, Wacih yang terluka akhirnya disembunyikan oleh Ujang dan dari saat itu mereka terpisah. Lalu Ujang ngendap-ngendap di balik pohon sambil memegang kayu besar, ngintip anak buah para Demang yang datang. Dan tiba-tiba, wah, nah sia. Anak buah Demang pun tumbang di tangan Ujang lalu dibuang ke sungai. Ujang pun lanjut berlari. Sementara Wacih yang ternyata masih hidup, dia diam-diam berlari ke rumahnya asisten Mak Haplar. Dan di sana dia disambut oleh Mak Haplar. Kamu datang sendiri kemari? Ya, Tuan. Ada satu tempat berlumuran darah. Mereka telah melemparkannya ke dalam sungai. Sementara Ujang di pinggir sungai hanya bisa merenung sambil meniup seruling karena entah kemana adiknya harus dicari. Sementara itu diam-diam Tuan Residen datang menemui Bupati, ngobrol panjang lebar di sana dan nampak mereka begitu akrab. Entah apa yang mereka bicarakan, yang jelas Tuan Bupati berunding dengan Tuan Residen sebelum Tuan Residen memanggil Mak Haplar, dan
Tuan Residen mengeluarkan uang kembali kepada Pak Bupati ini yang begitu hejo melihat uang. Tidak lama berselang ketika Pak Bupati sudah pulang, Mak Haplar pun datang berserta anak buahnya untuk menghadap Tuan Residen. Namun begitu duduk, Tuan Residen menyodorkan surat kepada Mak Haplar. Adalah surat keterangan yang dibuat oleh anak buah Mak Haplar tentang peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya. Di sini nampak Tuan Residen marah kepada Mak Haplar karena tidak mau mengikuti arus. Dan Tuan Residen berbicara bahwa dia tidak akan bertindak apapun atas semua aduan Mak Haplar. Namun Mak Haplar mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti sampai di situ untuk memperjuangkan keadilan. Omdat ik er niets van af weet. Ach, kom, een complete aanklacht. Echt niet. Zonder een gesprek tussen u beiden? Nee, meneer. Heus. De controleurs van Brugge. Apa yang hendak dilakukan oleh Residen? Dia tidak akan melakukan apa-apa. Perkara itu akan langsung kusampaikan kepada Gubernur Jenderal. Dia membenarkan aku. Mak Haplar pun bertekad untuk mengadu langsung kepada Gubernur Jenderal di Bogor. Adegan pun pindah ke Ujang yang pada saat itu sudah berada di pantai barat Banten untuk berlayar ke Lampung menyusul orang-orang yang sudah pindah ke sana. Sementara si Bupati yang beki duit bersama para demang sedang asik berpesta di rumahnya karena kedatangan tamu Bupati Bandung dan Cianjur. Pesta yang begitu megah dan meriah. Zand. Kun jij het eten? Zand. Mak Haplar benar-benar tertekan dengan keadaan ini, di mana semua jauh di luar ekspektasinya. Kedamaian, kesejahteraan masyarakat itu tidak tercapai. Yang dia lihat adalah penindasan-penindasan kepada masyarakat miskin, sementara pejabatnya berpesta pora. Singkat cerita, keesokan harinya datang kedua anak buah Mak Haplar dengan membawa surat dari Gubernur Jenderal. Dengan sumringah dan bahagia anak buahnya melaporkan dan mengucapkan selamat karena Mak Haplar akan dipindahkan ke Ngawi dengan jabatan yang baru. Padahal hal itu membuat Mak Haplar marah bukan main, karena semua aduan dia tentang ketidakadilan bukannya direspon dan diambil tindakan, malah dirinya yang dipindahkan. Tentu saja anak buahnya pun kena damprat. Puas ya. Ik wil u graag geluk wensen, meneer, met uw promotie. Mag ik me daarbij aansluiten, meneer Havelaar? Maar u wou toch niet zeggen dat u het niet wist? Staat in de krant. Assistent-resident van Ngawi. Haha, dat kost u een diner. Als u uw dienstcorrespondentie eerst had gelezen, in plaats van de krant, dan had u geweten dat de resident gelijk krijgt. Dat de regent onschuldig is. Dat ik hier oneervol word ontslagen. Godverdomme, dat hebt u niet verdiend. En als doekje voor het bloeden krijg ik dan Gawi. Geschipper. Verdomd geschipper. Anak buah Mak Haplar pun kaget dan dituturubun ke belakang sambil minta maaf. Dan sejak itu Mak Haplar langsung membuat surat kepada Residen sebagai permintaan maaf jika pekerjaannya tidak kepake selama ini. Sekaligus surat pamit undur diri karena Mak Haplar dan keluarganya akan langsung berangkat bukan ke Ngawi, tetapi ke Gubernur Jenderal untuk mengadukan semua ini. Uw excellentie. Dat ik eindelijk jezelf wil zijn. Memang sungguh memilukan perjuangan seorang Mak Haplar untuk memperjuangkan rakyat miskin yang tertindas, kandas, karena dia tidak mendapat dukungan dari manapun. Dan singkat cerita, tanpa basa-basi, tanpa berlama-lama, Mak Haplar beserta keluarga pun beranjak pergi meninggalkan Lebak
untuk menuju Bogor menghadap Gubernur Jenderal. Selamat tinggal. Terima kasih, selamat tinggal. Sekarang kita pergi kemana, Tuan? Ke Bogor, ke Gubernur Jenderal. Dia seorang yang jujur. Dia ditipu oleh penasehat-penasehatnya. Saya mau bicara dengan dia. Dan dia akan membawa keadilan di Lebak. Tuan bicara saja. Saya tidak bisa lagi. Saya mau mencari kakak-kakakku yang sekarang sudah berada di Lampung. Di sana ada kekuasaan pemerintah yang menumpas kaum pemberontak. Sesampainya di pos perbatasan Lebak, Makhaplar beserta istri pun berhenti dulu untuk berpamitan serta membagi-bagi uang kecil untuk orang-orang yang berada di sana. Makhaplar adalah orang yang cukup penyayang terhadap sesama, termasuk terhadap bangsa pribumi. Namun diam-diam ketika Makhaplar beserta istrinya sedang berpamitan, Wacih tiba-tiba pergi tanpa pamit dan dia langsung bablas menyusul kakaknya ke Lampung. Dari Lebak ke Lampung, sementara Makhaplar ke Bogor, mereka berpisah dua arah. Dan ketika Makhaplar sampai ke kereta, dia kaget melihat si Wacih sudah tidak ada. Tetapi Makhaplar tetap melanjutkan perjalanan. Di mana Adinda? Waktu berlalu berhari-hari, singkat cerita, adegan beralih ke Lampung, di mana di sana Wacih dan Ujang sudah bersatu. Namun serangan terjadi dari pihak kompeni Belanda karena kelompok Ujang dan Wacih dan orang-orang yang ada di situ merupakan kelompok-kelompok yang sudah berani melawan. Ujang yang kala itu baru pulang dari kebun begitu kaget melihat orang-orang di kampungnya sudah pada terkapar, menyisakan tangisan-tangisan anak kecil yang masih selamat. Namun yang tak kalah mengerikan, ketika Ujang melihat sesosok perempuan yang telungkup dengan luka yang begitu parah, dan ketika badannya dibalik, dia adalah Wacih adiknya. Dengan menahan kesedihan dan kepedihan, Ujang benar-benar terpukul dan putus asa. Lalu Ujang pun bangkit dengan amarah tanpa bisa berbuat apa-apa. Hidup sebatang kara dan tanpa tujuan, Ujang pun pasrah kepada kompeni. Berkali-kali pihak kompeni memerintahkan dia untuk pergi, namun dia tetap berjalan dan menyambut maut di hadapannya. Pergi kowe! Pergi cepat! Sungguh memilukan. Duh, pililian Ujang.
Adegan beralih ke Bogor di mana Mark Haplar menghadap Gubernur Jenderal di Istana Bogor. Di sana dia berharap bisa ketemu gubernur untuk menyampaikan semua apa yang terjadi. Karena selama ini banyak dimanipulasi oleh bupati dan residen tentang surat dan keterangan apapun. U komt voor een audiëntie? Ja, zijn excellentie weet ervan. Ik heb hem al 3 keer geschreven. Oh. Uw naam? Havelaar. Breng meneer naar binnen. Dank u. Hier links. Namun Mike Haplar hanya disuruh menunggu tanpa kepastian kapan bisa bertemu dengan Gubernur Jenderal. Tetapi walau begitu, Mike Haplar tetap yakin bahwa dia bisa bertemu untuk menyampaikan semuanya. Tentang keadilan, tentang ketidakadilan, tentang kemiskinan rakyat selama ini. Karena kebohongan dan kejahatan para pejabat-pejabat di bawah, termasuk keresidenan. De Waal! Goddank. Wat ben ik blij. Ik dacht dat ik hem nooit gesproken zou krijgen. Havelaar. Setelah lama menunggu, akhirnya pintu pun ada yang membuka. Namun sayang, yang datang bukanlah Gubernur Jenderal, tetapi hanya staf. Dan itu pun bukan untuk memanggil Mark Haplar menghadap Gubernur Jenderal, tetapi hanya memberitahu bahwa Gubernur Jenderal sedang sibuk dan tidak bisa diganggu karena ada urusan. Bahkan ketika Mark Haplar meminta waktu hanya 1 jam saja atau beberapa menit, dia menyatakan tidak bisa. Zelfs de directeur-generaal van Financiën ontvangt hij niet. Tidak cukup di situ, Mark Haplar malah dikunci di dalam ruangan itu sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Akhirnya dia berteriak-teriak dan marah-marah termasuk kepada foto yang ada di ruangan itu. Sungguh kekecewaan yang luar biasa. Benar-benar merasa dikhianati dan didolimi seorang Mark Haplar. Dan dia pun mengambil keputusan ekstrim untuk berhenti bekerja. Kekecewaan Mark Haplar begitu mendalam, di mana dia memandang bahwa semua ini jahat. Dari mulai pimpinan Gubernur Jenderal sampai residen dan ke bawah. Dia ingin berjuang demi masyarakat kecil. Dia yang bercita-cita ingin maju bersama-sama dengan rakyat, tetapi tidak berhasil. Bagi Mark Haplar, penjajahan ini terlalu kejam. Dan yang paling menyakitkan, di mana kekejaman ini pun terjadi lebih parah oleh bangsa pribumi sendiri kepada rakyat kecil. Dan film pun selesai. Dalam kisahnya, Mark Haplar beserta anak istrinya berhenti dari Hindia Belanda dan kembali ke kampung halamannya di Belanda. Lalu pada saat dia di Jerman, dia membuat suatu catatan atas semua peristiwa yang dia alami dan dia lihat selama di Nusantara ini. Tentang ketidakadilan, tentang pemerasan, dan kekejaman terhadap masyarakat. Catatannya dibuat buku dan pada saat itu bukunya sangat mendunia. Sehingga merubah tata cara pendudukan Hindia Belanda di Nusantara ini. Juga membangkitkan kebersamaan dan keberanian masyarakat pribumi untuk melawan ketidakadilan di mana-mana. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah nyata berikutnya. Baik dalam film maupun dokumenter.